warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Fitra Azriyati, mahasiswi Uinsus Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling anak berbakat. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Dan semoga video ini menginspirasi serta bermanfaat untuk guru BK di sekolah, konselor, ataupun calon-calon guru BK dan serta calon-calon konselor nantinya. Dan tak kalah penting juga, semoga video ini bermanfaat serta menginspirasi siapapun yang menyaksikan video ini dan siapapun yang melihat video ini. Nah, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar dengan istilah anak berbakat. Nah, banyak orang mengatakan bahwa anak berbakat ini ialah anak-anak yang memiliki kemampuan serta kecerdasan dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Nah, benar sekali ya teman-teman, anak berbakat ini ialah anak-anak yang memiliki kemampuan serta kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya, yang mampu menciptakan atau menghasilkan prestasi-prestasi yang unggul yang ada pada dirinya dan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, dan orang-orang sering menyebutkan anak-anak yang memiliki keberbakatan ini disebut dengan anak yang cerdas, anak yang cemerlang, anak yang superior, anak yang supernormal, atau bahkan anak gifted. Nah, benar sekali ya teman-teman. Nah, kemudian setiap individu, setiap orang ataupun setiap makhluk pasti memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri tersendiri yang ada di dalam diri individu itu, di mana karakteristik inilah yang akan menggambarkan apa sebenarnya yang ada di dalam individu itu tersebut dan apa sebenarnya yang ada di dalam diri individu dan yang akan menggambarkan individu itu tersebut ya. Nah, begitu juga dengan anak berbakat. Anak berbakat ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri yang menggambarkan keberbakatan anak itu. Nah, karakteristik dari anak berbakat ini yang pertama ada yang namanya rasa ingin tahu yang luas atau minat yang begitu tinggi. Nah, anak berbakat ini memiliki minat atau rasa ingin tahu yang begitu tinggi terhadap sesuatu hal. Kemudian yang kedua, karakteristik anak berbakat ini yaitu adalah inisiatif dan mampu bekerja sendiri. Nah, anak berbakat ini mampu menciptakan atau mampu berinisiatif menimbulkan hal-hal baru terhadap apa yang ia lakukan dan apa yang ia kerjakan. Nah, begitu juga anak berbakat ini dia merasa mampu bekerja sendiri terhadap sesuatu yang akan ia kerjakan. Kemudian anak berbakat memiliki pengamatan yang tajam. Nah, benar sekali ya, anak berbakat ini memiliki daya amat atau daya pengamatan yang begitu tinggi, daya analisis yang begitu tinggi terhadap sesuatu hal. Kemudian karakteristik anak berbakat ini juga memiliki daya kritis atau daya kritik yang begitu tajam, yang begitu tinggi terhadap hal-hal yang ada di lingkungannya, yang ada di sekitarnya. Misalnya, anak berbakat ini mengerjakan sesuatu atau memiliki bakat yang menggambarkan atau bakat yang menonjolkan di dalam dirinya. Nah, anak berbakat ini begitu kritis terhadap sesuatu itu. Dia selalu mengkritik apakah ini sudah benar, apakah ini masih salah, atau bagaimana. Nah, daya kritis anak yang berbakat ini begitu tajam ya teman-teman. Nah, kemudian anak berbakat ini juga senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, salah satu karakteristik anak berbakat ini, dia suka mencoba hal-hal yang baru, suka mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan dengan semangat. Nah, dengan semangat inilah anak-anak itu akan mencoba hal-hal yang baru untuk menciptakan sesuatu yang baru pula yang belum ada di dalam atau di sekitar lingkungannya ya. Nah, kemudian daya konsentrasi atau daya imajinasi yang dimiliki oleh anak berbakat ini begitu tinggi, begitu kuat.
Nah, daya ingat, daya imajinasi, daya tangkap yang dimiliki oleh anak berbakat ini begitu kuat dan begitu tinggi sekali dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya ya. Banyak orang-orang di luar sana mengira bahwa anak-anak yang berbakat ini sudah mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dirinya, sudah mampu mengatasi masalah-masalah di dalam dirinya, karena orang menganggap bahwa anak-anak yang berbakat ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, tidak seperti itu ya. Siapapun di dunia ini pasti memiliki masalah-masalah tersendiri yang ada di dalam dirinya. Tak kalah penting juga, anak berbakat juga memiliki masalah-masalah yang ada di dalam dirinya. Nah, masalah-masalah yang ada di dalam diri anak berbakat itu, yang pertama bisa kita ketahui sensitivitas yang cukup tinggi. Benar sekali, anak berbakat ini memiliki tingkat sensitif yang cukup tinggi, di mana ketika berada di lingkungan dengan anak-anak normal, anak berbakat ini dia memiliki daya sensitif yang tinggi terhadap teman-temannya. Misalnya, di dalam ruang kelas, anak berbakat ini berteman dengan anak-anak normal lainnya. Nah, di dalam hal itu, anak berbakat merasa temannya itu tidak sebanding dengannya. Nah, berarti tingkat sensitifnya begitu tinggi terhadap teman-temannya ya. Nah, kemudian masalah-masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak berbakat yang kedua yaitu adalah komunikasi yang kurang baik. Nah, yang pertama tadi sensitivitas yang tinggi, yang kedua adalah komunikasi yang kurang baik. Benar sekali, masalah yang sering dihadapi oleh anak berbakat komunikasi yang kurang baik. Nah, anak berbakat ini memiliki cara pengucapan bahasanya yang begitu tinggi dan pengucapan kata-katanya yang agak sulit dimengerti oleh anak-anak normal lainnya. Nah, misalnya di dalam suatu kelas, anak berbakat ini berteman dengan anak-anak normal, artinya bergaul dengan teman-teman biasa. Nah, kemudian anak berbakat ini memiliki bahasa atau berbicara dengan bahasa-bahasa yang kurang dimengerti oleh teman-temannya. Nah, itu merupakan salah satu masalah yang ada pada anak berbakat. Kemudian ada juga masalah-masalah selanjutnya, masalah perfeksionis. Nah, masalah perfeksionis juga dialami oleh anak-anak berbakat, di mana anak berbakat ini dia merasa apa yang dilakukannya, hal-hal yang dikerjakannya itu sudah benar atau belum, sudah perfect atau belum, sudah baik atau belum. Nah, di situ masalahnya. Anak-anak berbakat ini menginginkan sesuatu yang ia kerjakan itu berhasil dan menghasilkan hasil yang baik, hasil yang perfect. Nah, jika hasilnya itu kurang baik, kurang diterima oleh masyarakat, nah anak berbakat ini akan mengalami putus asa atau kurang percaya diri terhadap bakat yang dimilikinya yang ada di dalam dirinya itu. Nah, itu merupakan masalah-masalah yang ada di dalam diri anak berbakat ini. Kemudian ada juga masalah-masalahnya kurang keterampilan dalam bersosial. Nah, kurang berketerampilan dalam sosial juga dialami oleh anak-anak berbakat ya. Contohnya, anak berbakat memiliki komunikasi yang begitu tinggi, cara berbicara yang kurang dimengerti oleh anak-anak normal lainnya, dan juga memiliki bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Nah, anak berbakat ini dia sering menyendiri, sering sulit bergaul dengan teman-temannya karena dia merasa teman-temannya itu berbeda dengannya, sulit untuk menghadapi dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Nah, jadi masalahnya ialah masalah kurang bisa bergaul dengan lingkungan sosial. Nah, kemudian masalah-masalah itu yang menyebabkan anak berbakat kurang percaya diri. Nah, jadi masalah-masalah itulah yang akan perlu dikonseling atau dibimbing oleh guru-guru di sekolahnya ya, teman-teman. Nah, banyak sekali strategi atau layanan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah anak berbakat ini, seperti bisa melakukan konseling terapi, konseling yang bersifat preventif, atau bahkan konseling yang bisa mencegah sebelum terjadinya
atau timbulnya masalah pada anak berbakat itu, dan bisa juga melakukan konseling perkembangan. Nah, bagaimana konseling perkembangan ini akan dilakukan dengan anak berbakat untuk mengembangkan bakat-bakat atau sesuatu yang dimiliki anak berbakat ini yang ada di dalam dirinya. Kemudian, nah, strategi yang bisa digunakan untuk anak berbakat yaitu yang pertama ada konseling sosial pribadi. Nah, konseling sosial pribadi ini tadi yang mampu mengatasi masalah anak berbakat itu untuk masalah-masalahnya yang bersifat sosial. Seperti yang tadi, masalahnya kurang bisa bergaul di dalam lingkungan sosial. Nah, itu salah satu layanan konseling atau strategi konseling yang bisa digunakan untuk anak berbakat ya teman-teman. Nah, ini sangat perlu sekali diberikan kepada anak-anak berbakat. Kemudian strategi yang kedua yang bisa dilakukan oleh guru-guru atau konselor di sekolah yaitu adalah konseling akademik. Nah, konseling akademik di sini perlu dilakukan agar di dalam dunia pendidikan anak-anak berbakat ini memiliki pembelajaran yang sesuai dengan bakat-bakat yang dimilikinya, memiliki tujuan yang jelas atas bakat-bakat yang dimilikinya di dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian ada juga konseling karir. Nah, konseling karir tadi ini konseling karir ini berkesinambungan dengan konseling akademik, di mana konseling karir ini mengarahkan karir-karir yang akan dituju oleh anak berbakat itu nantinya. Jurusan apa yang anak berbakat ini cocok terhadap bakat yang dimilikinya, kemudian kemana anak ini akan melanjutkan pekerjaannya, kemana anak ini akan melanjutkan sekolahnya, karirnya, nah begitu ya. Nah, jadi tujuan dari konseling anak berbakat ini ialah untuk mengarahkan bakat-bakat anak berbakat ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar tersalurkan dengan baik, agar tercapai sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Kemudian proses konseling ini juga berguna bagi anak berbakat untuk menjadikan anak berbakat itu mampu menciptakan self-esteem atau self-regulasi yang ada di dalam dirinya. Nah, dan juga proses konseling ini berguna untuk menyadarkan anak berbakat ini bahwa pendapat-pendapat orang lain juga begitu penting di dunia ini, bukan hanya pendapat anak tersebut yang perlu diterapkan. Nah, begitu ya. Begitulah video atau penyampaian saya mengenai konseling anak berbakat. Semoga ini bermanfaat untuk yang menyaksikan video ini dan bermanfaat untuk orang-orang banyak di luar sana ya. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan yang di dalam video ini saya ucapkan dengan tidak sengaja. Nah, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.